Novel 9 Matahari, Bab 246. Orang tua, umurmu sudah terhitung. Mungkin hanya ada 5 tahun tersisa, ucap Ye Yunfei tanpa sengaja saat menatap leluhurnya. Namun, ucapan itu membuat para eksekutif tingkat tinggi di lembah Senyao murka dan menatapnya dengan tatapan marah. Sebenarnya, bagi seorang ahli di tahap akhir Condensed Realm, hidup selama 300 tahun bukanlah hal yang sulit. Meski leluhur tersebut terlihat sangat tua dengan usia lebih dari 200 tahun, para ahli tingkat tinggi di lembah Senyao yakin bahwa ia masih bisa hidup selama 100 tahun lagi atau lebih. Namun, ucapan Ye Yunfei menyatakan sebaliknya, bahwa leluhur tersebut hanya memiliki umur 5 tahun, sebuah kutukan setan. Kamu, Yunfei, kami di lembah Senyao telah memberimu penghormatan dan memenuhi permintaanmu yang tidak masuk akal. Mengapa kamu masih berani menghina patriark kami? Ujar salah satu eksekutif tingkat tinggi lembah Senyao dengan marah. Saya hanya mengatakan kenyataan, jawab Ye Yunfei dengan tenang. Teman kecil Ye Yunfei, bagaimana kamu bisa tahu? Sergah leluhur itu, yang tiba-tiba pucat dan terkejut. Dalam 2 tahun terakhir, leluhur tersebut merasakan hal yang sama seperti ucapan Ye Yunfei, bahkan semakin kuat. Melihat reaksi leluhur seperti itu, para eksekutif tingkat tinggi dari God Medicine Valley merasa tidak nyaman. Apakah ucapan Ye Yunfei itu benar? Karena kamu terlalu ingin menerobos dan meningkatkan dirimu, kamu berlatih dengan keras dan memaksa diri untuk menaklukkan dunia berulang kali. Itulah sebabnya kamu memperoleh hasil seperti itu, jawab Ye Yunfei dengan santai. Teman kecil Ye Yunfei, bagaimana kamu bisa tahu? Sergah leluhur itu, yang berdiri terkejut dengan mata ngeri. Ini adalah kedua kalinya leluhur tersebut mendengar hal itu. Dia sangat terkejut karena ucapan Ye Yunfei benar-benar akurat dan tidak dapat diungkapkan. Setelah beberapa saat, leluhur itu duduk kembali dengan diam. Mari kita begini. Awalnya, bakatmu cukup bagus. Jika kamu membiarkan alam mengambil jalannya dan menahannya perlahan, kamu masih bisa melangkah lebih jauh ketika kamu mengumpulkan cukup. Sayang sekali kamu terlalu tidak sabar dan berlatih secara membabi buta, menghancurkan dirimu sendiri. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Teman kecil Ye Yunfei, kamu benar-benar dewa. Lumayan, selama bertahun-tahun, aku terlalu tidak sabar untuk menerobos. Aku memaksa berkali-kali untuk menyerang, dan akibatnya, aku hampir kehilangan kesabaran. Leluhur menghela nafas, merasakan bau yang sangat tidak rela tetapi tidak berdaya. Leluhur tua, apakah ini benar? Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Seseorang tingkat tinggi di sebelahnya bertanya dengan cemas. Fondasi seni bela diri saya telah hancur, dan tidak mudah untuk memperbaikinya. Leluhur itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, leluhur tiba-tiba mengubah wajahnya dan menatap Ye Yunfei. Teman kecil Ye Yunfei, apakah menurutmu ada obat untuk situasiku? Leluhur memandang Ye Yunfei dan bertanya ragu-ragu. Tentu saja ada obatnya. Ye Yunfei mengangguk tanpa berpikir. Bagi Ye Yunfei, meskipun tubuh fisik seorang seniman bela diri dihancurkan, selama tubuh jiwanya masih ada, dia masih dapat memulihkan dan membentuk kembali tubuh fisiknya. Terlebih lagi, itu beberapa kekurangan fisik. Benarkah? Leluhur itu gemetar karena kegirangan saat mendengar kata-kata itu. Maaf, teman kecil Ye Yunfei, bagaimana saya bisa memperbaikinya? Leluhur menatap Ye Yunfei dengan penuh harap, dan bertanya. Aku sangat mengenalmu, mengapa aku harus membantumu? Ye Yunfei melirik leluhur. Ini, patriark terkejut. Tuan Ye Yunfei, jika Anda bisa menyelamatkan orang tua ini, saya bersedia menawarkan semua harta lembah. Pengobatan suci. Leluhur tua itu berjuang di dalam hatinya dan berkata dengan lantang. Meskipun harta itu penting, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan. Jika masalah fisik dapat diselesaikan dengan sempurna, maka hidup selama 100 tahun lebih penting baginya daripada apapun. Harta karun di lembah obat dewa Anda sudah tersedia untuk saya pilih. Jika saya menyukainya, saya secara alami akan mengambilnya, dan jika saya tidak menyukainya, saya juga tidak tertarik untuk mengambilnya. Oleh karena itu, saya menawarkan semua harta untukmu. Apa perbedaan antara aku dan aku? Ye Yunfei memutar matanya. Ini, patriark kehilangan kata-kata untuk sesaat. Teman kecil Ye Yunfei, jika kamu bisa menyelamatkan nyawa lelaki tua ini. Mulai sekarang, lelaki tua ini bersedia melayanimu sebagai pemimpin dan mendengarkan perintahmu.
Leluhur itu tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, "Leluhur tua." Para pejabat tinggi lainnya menjadi pucat karena terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan leluhur tua. Patriark ini adalah orang terkuat di lembah pengobatan ilahi. Jika dia mendengarkan perintah Ye Yunfei, bukankah itu berarti seluruh lembah pengobatan ilahi harus mematuhi perintah Ye Yunfei? Teman kecil Ye Yunfei memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda, dan disukai oleh Akademi Taois sebagai calon siswa. Prestasinya di masa depan pasti akan mencapai ketinggian yang tidak bisa kita lihat. Bagaimana menurutmu? Dengarkan sedikit teman Ye Yunfei, apakah memalukan untuk memesanmu? Leluhur itu melirik pejabat tinggi lainnya dengan tatapan persuasif. Menghadapi tatapan leluhur yang tangguh, orang-orang tingkat tinggi itu menundukkan kepala satu demi satu, tidak berani saling memandang. "Oh, apakah kamu yakin?" Ye Yunfei menatap leluhur, setengah tersenyum. "Aku yakin. Kalau tidak, dalam beberapa tahun, aku akan mati. Pada saat itu, aku tidak punya apa-apa. Lebih baik hidup dan mendengarkan perintah teman kecil Ye Yunfei daripada mati dan tidak punya apa-apa." Leluhur mengangguk dengan mata tegas. "Kamu sangat jujur. Nyatanya, aku tidak hanya bisa menyelamatkan hidupmu, tapi aku juga bisa membiarkanmu menembus lapisan lain dalam waktu singkat dan menjadi Yuan Sujing," kata Ye Yunfei dengan ringan, mendesis. Ketika leluhur tua mendengar ini, matanya bersinar terang, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sepanjang hidupnya, keinginan terbesarnya adalah suatu hari melangkah ke alam Yuansu. Begitu memasuki alam Yuansu, umurnya setidaknya 600 tahun. Baginya, itu setara dengan menjalani kehidupan lain. "Tuan Ye Yunfei, mulai sekarang, saya bersedia mematuhi perintah Anda." Leluhur itu tidak ragu lagi, berlutut di depan Ye Yunfei dengan kedua lutut, katanya dengan lantang. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya, dan dia harus memanfaatkannya. Leluhur tua, semua eksekutif tingkat tinggi dari lembah pengobatan ilahi tercengang. Di lembah pengobatan ilahi, patriark yang paling kuat benar-benar berlutut di hadapan seorang anak laki-laki junior di depan umum. "Leluhur tua, apa yang terjadi di sini?" Pada saat ini, Guzu dan dua pejabat tinggi yang mengikuti untuk mendapatkan harta itu kebetulan melangkah ke aula, dan mereka benar-benar terpana ketika melihat pemandangan ini. "Bangun dan bicara," kata Ye Yunfei dengan ringan. "Oke." Leluhur itu segera berdiri. "Bagaimana dengan ini? Saya akan meresepkan 2 pil. Jika Anda dapat mengumpulkan semua ramuan di atas, saya akan membantu Anda," kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan catatan slip giok, mengerahkan kekuatan jiwanya, menuliskan 2 resep pada slip giok, dan menyerahkannya kepada leluhur. "Terima kasih, Tuan Ye Yunfei." Leluhur mengambil slip batu giok itu dengan penuh semangat, dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei seolah-olah dia telah menemukan harta karun. "Kamu tidak ingin membawa harta itu segera, dan biarkan Tuan Ye Yunfei memilihnya," kata leluhur kepada pemilik lembah. Pemilik lembah penuh dengan keraguan, tetapi dia tidak berani melanggar kata-kata leluhur tua itu, jadi dia mengambil lebih dari selusin cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk melihat setiap cincin. Sebagian besar harta yang dikumpulkan di lembah pengobatan ilahi adalah semua jenis obat mujarab. Di antara mereka, pil roh tingkat tertinggi adalah pil roh tingkat 7. Obat mujarab kelas 7 ini sudah memancarkan suasana lama, jelas sudah terkumpul sejak lama. Ye Yunfei bahkan tidak ingin melihat obat mujarab yang dikumpulkan oleh lembah Senyao. Selain obat mujarab, itu semua jenis obat mujarab. Cairan kalsedon, bunga naga ungu, rumput bintang 9, kayu bodi. Ya, lembah Senyao adalah sekte yang ahli dalam alkimia, dan ada beberapa jenis ramuan dalam koleksinya, yang hampir tidak dapat diterima. Ye Yunfei mengklik anggukan. Hah, tiba-tiba, Ye Yunfei mengangkat semangatnya, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan 5 batu hitam besar setinggi 1 meter dari salah satu cincin luar angkasa. Kelima batu ini tingginya 1 meter dan panjang 2 meter, semuanya berwarna hitam dan sepertinya memiliki kemampuan aneh untuk menyerap energi manusia. Ketika mata tertuju padanya, orang dengan konsentrasi yang buruk akan merasa bahwa mereka telah jatuh ke dalam dunia yang gelap dan tanpa batas. Ternyata itu adalah batu mimpi buruk. Batu mimpi buruk mengandung sejumlah besar esensi kekuatan jiwa. Beberapa batu mimpi buruk ini mungkin dapat menggandakan kekuatan jiwaku.
Ye Yunfei sedikit bersemangat. Novel 9 Matahari, Bab 247. Aku mau 5 batu ini. Ye Yunfei memasukkan 5 batu mimpi buruk ke dalam cincin luar angkasanya. Ada hal-hal ini, aku juga menginginkannya. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan harta alam dari selusin cincin luar angkasa. Obat mujarab dan harta surga dan bumi ini semuanya adalah atribut kayu. Itulah yang paling dibutuhkan Ye Yunfei sekarang. Melihat ini, pemilik lembah dan pejabat tinggi itu tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun Ye Yunfei mengambil ramuan dan harta karun dari surga dan bumi, proporsinya hanya sekitar 30%. Terutama kelima batu hitam yang ditinggalkan oleh leluhur lembah Senyao, orang-orang tingkat tinggi ini tidak tahu untuk apa mereka. Oke, 2 resep yang kuberikan padamu, pertama-tama kamu kumpulkan semua ramuannya. Selama 3 hari ini, aku akan mundur. Setelah 3 hari, aku akan mengambil tindakan untuk membantumu menyelesaikan masalah fisikmu. Kata Ye Yunfei kepada leluhur. Oke, ayo, bawa Tuan Ye Yunfei ke ruang rahasia terbaik di lembah Senyao kita. Kata leluhur dengan cepat. Segera, seorang perwira tinggi secara pribadi membawa Ye Yunfei ke ruang rahasia dengan lokasi yang sangat baik dan aura yang kuat. Ye Yunfei memasuki ruang rahasia dan duduk bersila. Humiao, 5 batu mimpi buruk ini, pertama-tama aku akan menyerap esensi kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya. Kemudian, kamu dapat menyerap hukum ilusi yang terkandung di dalamnya. Kata Ye Yunfei kepada Humiao. Batu mimpi buruk adalah harta alam yang sangat langka, yang tidak hanya mengandung esensi kekuatan jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga mengandung hukum ilusi yang cemerlang. Oke, Tuan, 5 batu mimpi buruk ini sangat membantu saya. Petik 2, Humiao menjawab dengan gembira. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai memurnikan dan menyerap esensi kekuatan jiwa yang terkandung dalam 5 batu mimpi buruk. Batu mimpi buruk berbeda dengan batu jiwa. Esensi kekuatan jiwa yang terkandung dalam batu jiwa sangat mudah untuk menyerap. Namun, sulit untuk menyerap esensi kekuatan jiwa yang terkandung dalam batu mimpi buruk. Namun, Ye Yunfei dulunya adalah kaisar surga, jadi dia sangat akrab dengan batu mimpi buruk, jadi sulit bagi Ye Yunfei. Waktu, ruang konferensi lembah Senyao. Leluhur tua, apakah Anda benar-benar ingin mendengarkan perintah Ye Yunfei? Pemilik lembah bertanya kepada leluhur. Pejabat tinggi lainnya juga memandang leluhur. Tuan Ye Yunfei, dapatkah Anda membantu saya melanjutkan hidup saya? Dia juga bisa membiarkan kekuatanku melangkah lebih jauh dan melangkah ke ranah Yuansu. Anda harus tahu bahwa begitu saya melangkah ke alam Zuyuan, itu berarti bahwa di antara pasukan kelas 2 di wilayah timur, lembah obat dewa kami akan menjadi pemimpin. Bahkan 3 orang bijak, 5 klan, dan 9 sekte, mulai sekarang, akan memperlakukanku di lembah pengobatan ilahi dengan hormat. Terlebih lagi, begitu saya masuk ke alam Yuansu, umur saya setidaknya bisa mencapai 600 tahun, yang setara dengan menjalani kehidupan lain. Dengan cara ini, saya punya banyak waktu untuk memimpin lembah Senyao agar terus tumbuh dan berkembang. Di masa depan, suatu hari nanti, bukan tidak mungkin bisa duduk sejajar dengan 3 orang suci, 5 klan, dan 9 sekte. Petik 2, kata leluhur. Leluhur, apakah kamu benar-benar percaya pada Ye Yunfei? Gu Zu bertanya. Aku percaya, Tuan Ye Yunfei, itu tidak mudah. Petik 2, nenek moyang menghela nafas. Tahukah Anda tingkat obat mujarab apa dari 2 resep yang dia berikan kepada saya? Petik 2, nenek moyang mengangkat slip giok di tangannya dan berkata, kelas berapa? Seseorang tingkat tinggi bertanya dengan rasa ingin tahu. Salah satunya adalah obat panacea tingkat 9. Yang satu lagi, saya juga tidak mengerti. Namun, saya kira, itu harus Baodan. Ini menunjukkan bahwa Tuan Ye Yunfei sangat mungkin menjadi alkemis harta karun. Petik 2, kata leluhur tua, desis. Setelah mendengarkan kata-kata leluhur tua, semua pejabat tinggi tidak bisa menahan napas, dan mereka sangat terkejut. Seorang alkemis harta karun, belum lagi wilayah timur, bahkan pagoda Pilsongsu. Pasti ada, di dunia alkimia, seorang alkemis harta sama dengan karakter peri legendaris. Dia dikagumi oleh alkemis di seluruh dunia, dan, bahkan jika Anda tidak membicarakan tingkat alkimianya, di usia yang begitu muda, dia sangat hebat dalam seni bela diri, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Percayalah,
Jika lembah pengobatan dewa kita dapat merawat Tuan Ye Yunfei dengan baik, mungkin suatu hari nanti, dia akan membawa kita ke ketinggian yang tak terbayangkan. Petik 2. Kata leluhur. Setelah mendengarkan kata-kata leluhur, semua pejabat tinggi di aula terdiam sesaat. Leluhur tua, aku percaya padamu. Mulai sekarang, lembah pengobatan ilahi kita akan dipimpin oleh Ye Yunfei. Segera, pemilik lembah menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya juga setuju. Petik 2. Saya setuju. Petik 2. Pejabat tinggi lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Segera kerahkan semua kekuatan, dengan segala cara, untuk mengumpulkan semua ramuan pada 2 resep ini. Leluhur menyerahkan slip giok di tangannya kepada pemilik lembah. Leluhur tua, jangan khawatir, bahkan jika lembah pengobatan ilahi menjual segalanya, itu akan mengumpulkan semua ramuan dari 2 resep ini. Pemilik lembah mengambil slip batu giok dan mengangguk. Setelah selesai berbicara, pemilik lembah membawa semua pejabat tinggi dan segera pergi. 3 hari kemudian, ruang rahasia. Akhirnya, saya telah menyerap semua esensi kekuatan jiwa di 5 batu mimpi buruk ini. Ye Yunfei perlahan membuka matanya. Efeknya lebih baik dari yang saya bayangkan. Kekuatan jiwa saya sebenarnya telah meningkat sekitar 3 kali lipat. Jarak yang dapat saya rasakan dengan kekuatan jiwa saya sekitar 15.000 meter. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Humiao, 5 batu mimpi buruk ini akan diserahkan kepadamu selanjutnya. Kata Ye Yunfei, kelima batu mimpi buruk ini, meskipun semua esensi kekuatan jiwa telah diserap, masih mengandung hukum sihir dalam jumlah besar, yang sangat cocok untuk Humiao. Baik, Humiao muncul di samping Ye Yunfei, melambaikan tangannya, dan kembali ke alkimia batin dengan 5 batu mimpi buruk. Ye Yunfei berjalan keluar dari ruang rahasia. Tuan Ye Yunfei, Anda akhirnya keluar dari bea cukai. Nenek moyang membawa semua pejabat tingkat tinggi, yang telah lama menunggu di luar ruang rahasia, ingin sekali melihat. Ketika dia melihat Ye Yunfei keluar dari bea cukai, dia sangat gembira, dan segera datang untuk menyambutnya. Tuan Ye Yunfei, saya telah mengumpulkan semua ramuan yang dibutuhkan untuk kedua pil itu. Leluhur menyerahkan sebuah cincin luar angkasa kepada Ye Yunfei. Bagus sekali. Ye Yunfei mengambil cincin luar angkasa dan mengangguk. Meskipun ramuan pada 2 pil ini sangat berharga, dengan kekuatan lembah Senyao, mereka hampir tidak bisa membuat semuanya. Setelah Ye Yunfei mendapatkan Space Ring, dia berbalik dan masuk ke ruang rahasia lagi. Leluhur tua, Tuan Ye Yunfei, niatnya sungguh-sungguh untuk menciptakan alkimia sendiri. Guzu melihat ke pintu ruang rahasia dan dengan gemetar ia berkata kepada leluhur, ini menunjukkan bahwa Tuan Ye Yunfei adalah seorang alkemis harta karun. Nenek moyang melihat ke ruang rahasia dan mengucapkan kata demi kata sambil mendesis. Semua petinggi terkejut dan tersentak. Meskipun telah ada beberapa kecurigaan sebelumnya, tetapi sekarang, melihat Ye Yunfei berjalan ke ruang rahasia dengan formula alkimia, sangat jelas bahwa niatnya adalah untuk menciptakan alkimia sendiri. Kami akan menunggu di sini, kata leluhur dengan penuh antisipasi. Orang-orang tingkat tinggi yang lain berdiri di belakang leluhur, memandang pintu ruang rahasia dengan mata yang penuh kekaguman. Ini Guru Baodan, bahkan Pagoda Pil Zongzu mungkin tidak memiliki ahli alkemis harta karun sehebat ini. Novel 9 Matahari, Bab 248 Penilaian Pendaftaran. Di ruang rahasia, Ye Yunfei mengeluarkan Chaos Cauldron dan memulai alkimia. Tanpa diduga, kamu ternyata seorang alkemis harta karun. Ketika Ye Yunfei mulai memurnikan pil harta karun, Huang Chang muncul di sampingnya, melihat teknik alkimia Ye Yunfei yang mahir dan anggun, dia tidak bisa tidak kagum. Anda tahu, Huang Chang hanyalah seorang guru obat mujarab peringkat 8 sebelumnya. Teknik alkimia yang telah saya ajarkan kepada Anda harus mempelajarinya dengan hati-hati. Di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi alkemis harta karun. Kata Ye Yunfei, aku pasti akan memahaminya dengan baik. Huang Chang mengangguk, terlihat sedikit rindu. 1 jam kemudian, Ye Yunfei akhirnya menyelesaikan alkimia. Obat mujarab kelas 9 dan harta karun kelas rendah. Karena ini adalah pertama kalinya memurnikan pil harta setelah kelahiran kembali, Ye Yunfei membutuhkan waktu lebih lama, 1 jam penuh. Kalau tidak, sebagai seorang alkemis, memurnikan pil berharga, hanya 1 pemikiran, sudah cukup untuk menyelesaikan alkimia.
Setelah menyempurnakan alkimia, Ye Yunfei menyingkirkan tripod alkimia dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Di luar ruang rahasia, para leluhur dan eksekutif tingkat tinggi lembah Senyao merasa segar ketika mereka melihat Ye Yunfei berjalan keluar dari ruang rahasia. Kamu bisa meminum 2 pil ini. Setelah meminumnya, masalah fisikmu harus diselesaikan. Di masa depan, dalam hal kultivasi, jangan serakah akan pahala. Petik 2. Ye Yunfei meminum 2 pil yang baru saja dibuatnya, berikan kepada leluhur. Terima kasih, Tuan Ye Yunfei. Leluhur mengambil ramuan itu dengan kedua tangan, dengan sikap yang sangat hormat. Ini adalah alkemis harta karun. Bahkan jika ditempatkan di Zhongzhu Danta, itu masih merupakan eksistensi teratas. Para petinggi itu juga memandang Ye Yunfei dengan mata memuja. Mereka sudah menganggap Ye Yunfei sebagai idola. Namun, kamu harus ingat satu hal, apa yang bisa aku berikan kepadamu juga bisa diambil kembali. Ye Yunfei melirik leluhur, dan berkata dengan ringan, Tuan muda Ye Yunfei, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan mengikuti perintahmu. Leluhur tua itu terkejut, dan menjawab dengan cepat. Juga, tentang level alkimiaku, jangan biarkan itu keluar. Kata Ye Yunfei, aku mengerti. Jawab leluhur, aku akan pergi dalam 2 hari, kamu harus minum pil sekarang. Kata Ye Yunfei, oke, nenek moyang mengambil 2 pil dan pergi dengan penuh semangat. Pemilik lembah segera memerintahkan seseorang untuk menyiapkan tempat tinggal yang tenang untuk tempat tinggal Ye Yunfei. Pada saat yang sama, Zhongzhu, markas Akademi Keperawatan, gunung yang menjulang tinggi, dikelilingi awan putih dan sinar cahaya yang berkilauan, tampak seperti tempat tinggal peri. Di puncak gunung, ada beberapa gubuk jerami sederhana. Di depan gubuk, ada ruang terbuka. 8 lelaki tua dengan nafas seperti jurang duduk bersila di ruang terbuka, masing-masing dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Selama periode waktu ini, kami telah menderita kerugian besar di medan perang di luar wilayah. Kami harus segera mengisi kembali personel, jika tidak, jika ini terus berlanjut, dalam beberapa tahun, cepat atau lambat kami tidak akan memiliki siapapun untuk berperang. Salah satu lelaki tua itu menghela nafas. Karena ini masalahnya, mari kita kirim perintah untuk membiarkan para wali yang terhormat mengendurkan standar mereka dan memilih lebih banyak orang muda untuk masuk ke Akademi Taois dan dengan cepat mengisi kembali personel. Kata lelaki tua lainnya, baik, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Petik 2, para lelaki tua lainnya mengangguk setuju. Setelah 1 hari, berita sensasional menyebar ke seluruh wilayah timur. Akademi Taois telah memperluas pendaftaran siswanya, dan semua anak muda yang lulus penilaian dapat menjadi siswa formal. 5 hari kemudian, pelindung terhormat akan melakukan penilaian penerimaan di Bluestone City. Begitu berita itu keluar, semua anak muda di seluruh wilayah timur menjadi heboh. Awalnya, pendaftaran Akademi Penjaga sangat ketat. Untuk waktu yang lama, dia telah menjadi pelindung Tao, bepergian kemana-mana, dan menggunakan kunjungan mendadak untuk memilih para jenius jahat yang sebenarnya di daratan. Ini adalah pertama kalinya metode mendaftarkan kaum muda melalui hak pilih universal. Itu Akademi Taois, akademi teratas di benua ini. Petik 2, konon di benua ini, ada banyak ahli top yang keluar dari Akademi Taois. Petik 2, begitu kamu masuk Akademi Taois. Akademi, itu seekor ikan mas sungguhan melompati gerbang naga dan membubung ke langit. Tak terhitung banyaknya, anak muda yang sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Tidak hanya anak muda ini, tetapi juga semua kekuatan dan keluarga di wilayah timur sangat bersemangat. Kita harus mengirim anak-anak elit untuk berpartisipasi dalam penilaian penerimaan Akademi Pelindung Dao. Pejabat tingkat tinggi dari setiap faksi mengeluarkan perintah. Karena pejabat tinggi ini tahu bahwa Akademi Tao telah mengumpulkan talenta muda terbaik di benua ini. Memasuki School of Protecting the Dao, ada kemungkinan tak terbatas untuk pengembangan di masa depan. Segera, di wilayah timur, anak muda yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke kota Batu Biru dengan harapan. Markas besar lembah pengobatan ilahi. Ye Yunfei berada di loteng kecil, menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Tiba-tiba wajahnya berubah, dan dia mengeluarkan token emas. Sebuah suara keluar dari token. 5 hari kemudian, pergilah ke kota Bluestone untuk berpartisipasi dalam penilaian. Token emas ini adalah token identitas yang diberikan kepada Ye Yunfei oleh kedua wali.
Apakah penilaian Akademi Tao akhirnya dimulai? Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. 2 hari kemudian, boom, di ruang rahasia yang tersembunyi, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba meletus. Haha, tubuhku sudah kembali normal. Di ruang rahasia, leluhur berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berjalan keluar dari ruang rahasia dengan cepat. Di luar ruang rahasia, pemilik lembah menunggu di luar bersama semua pejabat tinggi. Leluhur tua, tubuhmu. Guzu menatap leluhur yang memerah dan segera bertanya. Tubuh saya telah pulih sepenuhnya. Selain itu, tubuh saya penuh vitalitas, dan ini ratusan kali lebih baik dari kondisi puncak sebelumnya. Dalam waktu sekitar 3 bulan, saya akan dapat menerobos dan menjadi penguasa dinasti Yuan. Petik 2, kata leluhur dengan bangga. Berjalan, semuanya, ikut saya untuk bertemu Tuan Ye Yunfei. Leluhur tua melambaikan tangannya, berjalan dengan langkah besar, dan berjalan menuju kediaman Ye Yunfei. Begitu leluhur menerobos untuk membangun Yuanjing, kekuatan keseluruhan lembah Senyao kita akan berlipat ganda. Petik 2, pemilik lembah dan pejabat tinggi itu sangat bersemangat. Segera, leluhur membawa semua orang tingkat tinggi keluar kediaman Ye Yunfei. Tuan Ye Yunfei, tubuhku baik-baik saja. Nenek moyang berdiri di luar pintu dan berkata dengan hormat. Ya, petik 2, dalam 3 bulan, Anda akan dapat menerobos dan menjadi Yuan Sujing. Petik 2, Ye Yunfei berjalan keluar dengan tangan di belakang, melirik leluhur, dan mengangguk. Tuan Ye Yunfei, mulai sekarang, Anda bisa tinggal di lembah pengobatan ilahi. God Medicine Valley, dipimpin oleh Anda. Petik 2, kata leluhur, tidak buruk. Tuan Ye Yunfei, saya bersedia menyerahkan posisi Valley Master kepada Anda. Petik 2, pemilik lembah maju selangkah dan berkata, kami, semua bersedia melayani Tuan Ye Yunfei sebagai pemimpin. Petik 2, pejabat tingkat tinggi lainnya juga berkata dengan keras pada saat yang sama. Hanya bercanda, pemuda di depannya, meskipun muda, adalah seorang alkemis yang berharga. Seorang alkemis yang berharga, bahkan jika dia pergi ke pagoda Pilzongzu untuk menjadi menara tuan, dia cukup berkualitas terlebih. Lagi, itu hanya lembah obat ajaib. Oleh karena itu, pejabat tingkat tinggi ini, termasuk pemilik lembah, semuanya diyakinkan oleh Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 249. Biarkan saja, ujar Ye Yunfei dengan santai. Aku tidak berminat menjadi pemilik lembah, dan aku tidak akan tinggal di lembah Senyao. Tuan Ye Yunfei, ini, Patriark terkejut. Nanti, jika aku membutuhkanmu, aku akan menghubungimu. Sekte Tianyuan dari kerajaan Qin besar adalah sekteku, dan keluarga Ye adalah keluargaku. Xia Feiyan dari keluarga Xia di kota Qingxia juga temanku. Setelah kamu berhasil menerobos ke alam Yuanzhu, kamu harus menjaganya. Apakah kamu mengerti? Kata Ye Yunfei. Saya mengerti, jawab leluhur dengan cepat. Baiklah, aku akan pergi sekarang, ucap Ye Yunfei yang kemudian mengangguk dan terbang ke langit dengan sedikit berjinjit. Ia lalu memasuki kapal terbang dan segera pergi, menghilang di ujung langit. Saat itu, Patriark, Valley Master, dan pejabat tinggi lainnya menyaksikan Ye Yunfei pergi dengan tatapan penuh hormat. Leluhur tua, mengapa Tuan Ye Yunfei tidak ingin tinggal di lembah pengobatan ilahi kita? Tanya pemilik lembah setelah kapal terbang Ye Yunfei menghilang ke langit. Anda belum melihatnya, Tuan Ye Yunfei hanya melihat ke bawah pada lembah pengobatan ilahi kita. Hanya dengan lembah pengobatan ilahi saja, tidak mungkin kami dapat menyimpan alkemis harta karun, kata leluhur dengan mendesah. Para pejabat tinggi lainnya terdiam mendengar kata-kata itu. Namun, tidak peduli apa, sekarang, lembah kedokteran dewa kita dapat dianggap sebagai memanjat pohon besar Tuan Ye Yunfei. Jika Tuan Ye Yunfei bersedia mendukung lembah kedokteran dewa kita di masa depan, beritahu saya, akankah Tuhan kita apakah lembah pengobatan memiliki peluang di masa depan? Bagaimana kalau berkembang menjadi kekuatan alkimia yang hebat seperti pagoda Pilzongzu? Kata Guzu tiba-tiba. Semua orang terkejut. Seorang alkemis harta karun, jika dia benar-benar bersedia membimbing kita di lembah pengobatan ilahi, itu sangat mungkin. Leluhur itu menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan setiap kata dengan nada kegembiraan yang tak ada habisnya. Ingat, Tuan Ye Yunfei akan selalu menjadi pemimpin lembah pengobatan ilahi kita. Juga,
segera kirim seseorang ke kerajaan Qin besar untuk menghubungi Sekte Tianyuan. Mulai sekarang, lembah pengobatan ilahi kita dan Sekte Tianyuan akan menjadi sekutu. Nenek moyang menambahkan, leluhur tua, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Jawab Gu Master, itu bagus. Sekarang, aku akan mundur. Setelah 3 bulan, aku akan pergi. Haha, leluhur itu tertawa keras, dan berjalan kembali ke ruang rahasianya. Dalam waktu 3 bulan, kami akan menyambut leluhur untuk meninggalkan adat. Guzu dan pejabat tinggi lainnya berkata dengan lantang. 2 hari kemudian, kota Bluestone, jalanan lebar penuh dengan lalu lintas, pejalan kaki ramai dan semarak. Dalam beberapa hari terakhir, dengan semakin banyak anak muda berduyun-duyun ke kota Batu Biru menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Selama ini, kota Bluestone telah menjadi fokus seluruh wilayah timur. Ye Yunfei berjalan ke kota, tampak sangat rendah hati, berjalan diam-diam melalui jalan-jalan yang ramai. Segera, Ye Yunfei melihat beberapa kenalan. Lei Lingxi, yang tubuhnya bersinar terang, melintasi langit seperti dewa perak. Menginjak ombak, Luo Qingwu seperti peri yang turun dari Guanghan. Mengendarai pedang panjang, Simen Yijian memancarkan cahaya pedang yang tajam ke seluruh tubuhnya. Ada juga Xiao Tianlong, si jenius dari klan Xiao, Zhang Chang, putra suci dari Sekte Yin Yang, dan seterusnya. Ye Yunfei pernah melihat orang-orang ini sebelumnya di dunia kecil Tianying. Masing-masing jenius muda ini dikelilingi oleh sekelompok besar orang, dengan bintang-bintang memegang bulan dan berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Selain itu, yang mengejutkan Ye Yunfei, Qin An juga datang. Terakhir kali, ketika Ye Yunfei menyerbu ke markas Paviliun Xiaoyao dan menghancurkan Paviliun Xiaoyao, dia tidak menemukan Qin An. Tanpa diduga, di sini, saya melihatnya lagi. Hei, King Luo juga ada di sini. Mata Ye Yunfei tiba-tiba berbinar. Saya melihat, di jalan, seorang gadis berpakaian ungu, seperti kembang sepatu baru saja mekar, bergoyang dan datang dengan ringan. Tubuhnya jernih, posturnya menawan, temperamennya suci, dan dia memiliki pesona yang melampaui debu dan vulgar. Itu adalah Su King Luo, lebih dari selusin master dari Condensed Realm mengikuti di belakangnya. Dan nenek Rong itu mengikuti dengan cermat. Ye Yunfei ragu-ragu sejenak, tapi tidak pergi untuk mengenali satu sama lain. Su King Luo datang ke sini, tentu saja, juga untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Tao. Meskipun demikian, keluarga Su telah merekomendasikannya ke Akademi Tao. Namun, pendaftaran Akademi Tao relatif ketat, bahkan talenta muda yang direkomendasikan oleh kekuatan yang kuat harus lulus penilaian. Setelah Ye Yunfei berkeliling kota Batu Biru beberapa kali, dia menemukan bahwa setiap penginapan sudah penuh. Ada banyak prajurit muda yang tidak dapat menemukan tempat tinggal di penginapan, jadi mereka hanya mencari tempat terbuka di kota, duduk bersila, dan memulihkan diri. Penilaian Akademi Taois akan memakan waktu 1 hari lagi untuk dimulai. Oke, aku akan langsung pergi ke Menara Hantu untuk memulihkan diri, itu saja. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Menara Hantu dapat menjadi seukuran butiran pasir, dan dapat ditempatkan di sudut secara acak, sehingga sulit ditemukan oleh orang lain, yang sangat nyaman. Tepat ketika Ye Yunfei hendak memasuki Menara Hantu, dia mendengar sebuah berita. Tianyu Villa di kota Bluestone mengadakan acara akbar untuk talenta muda dari wilayah timur. Dikatakan bahwa acara akbar ini terutama diselenggarakan oleh para jenius muda dari 3 orang bijak, 5 klan, dan 9 sekte. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk bertukar pikiran antara. Saya mendengar bahwa ada alasan lain bagi para jenius muda untuk berkumpul, dan itu adalah untuk berdiskusi dan berurusan dengan Ye Yunfei bersama. Petik 2. Ya, dikatakan bahwa Villa Tianyu adalah milik keluarga Chen. Kali ini, keluarga Chen adalah tuan rumah Chen Fan, penjahat muda dari keluarga Chen, meninggal di tangan Ye Yunfei, dan keluarga Chen sudah lama mengharapkan kematian Ye Yunfei. Saya mendengar, dari Zhongsu, Su King Luo. Tapi Su King Luo anak-anak inti dari keluarga Zhongsu. Keluarga Zhongsu adalah keluarga pertapa dan kekuatan teratas di benua. Tidak ada keraguan bahwa Su King Luo akan menjadi bintang paling mempesona di pesta ini. Petik 2. Ye Yunfei sedang berjalan di jalan dan mendengar percakapan seperti itu. Hehe, tiba-tiba, pesta ini ada hubungannya denganku. Jika memang begitu, aku akan pergi dan melihat-lihat. Ye Yunfei mencibir.
Namun, sebelum kamu pergi, latih teknik penyamaran. Kamu juga bisa mendengar dengan telingamu sendiri bagaimana para jenius muda dari sekte besar itu berencana untuk berurusan denganku. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei memasuki menara hantu. Menara pantom berubah menjadi sebutir pasir dan mendarat di sudut terpencil. Mari kita ubah dengan ribuan peluang. Di menara hantu, Ye Yunfei berpikir sejenak dan membuat keputusan. 1000 perubahan mesin adalah seni penyamaran yang cerdas dan mengagumkan. Bukan hanya bentuk tubuh dan penampilan yang bisa diubah, tapi juga nafasnya. Dengan semangat yang tinggi, Ye Yunfei mulai berlatih 1000 perubahan mesin. Waktu berlalu begitu lambat, namun, dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu di menara hantu. 4 hari, kemudian, latih 1000 keterampilan dan perubahan, kata Ye Yunfei saat ia berdiri. Kini, Ye Yunfei telah berubah menjadi seorang pemuda yang sepenuhnya asing. Penampilannya, sosoknya, dan nafasnya semuanya berbeda dengan sebelumnya, menunjukkan keahlian dalam seni penyamaran 1000 perubahan mesin yang luar biasa. Novel 9 Matahari, Bab 250 Desa Gunung Tianetsu. Setelah mempraktikkan ribuan perubahan, Ye Yunfei meninggalkan menara hantu dan menuju Villa Tianyu. 4 hari di dalam menara, hanya 1 jam berlalu di luar. Skala Tianyu Villa relatif besar. Didukung oleh gunung yang tinggi, villa ini dikelilingi oleh tanaman hijau subur dan lingkungannya sangat elegan. Saat ini, Tianyu Villa sangat ramai. Satu demi satu, para jenius muda dengan sikap luar biasa melintasi langit dan mendarat di depan gerbang villa. Villa ini adalah milik keluarga Chen. Sudah lama ada pelayan keluarga Chen menyambut tamu di depan gerbang. Ye Yunfei datang ke gerbang villa. Berhenti, kamu murid sekte mana? Apakah kamu punya kartu undangan? Seorang pria besar dengan lengan lebar dan pinggang bundar menghalangi jalan Ye Yunfei. Kartu undangan. Ye Yunfei mengerutkan kening. Betul, hanya anak muda yang telah menerima undangan dari keluarga Chen kami yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta ini. Kata lelaki besar itu. Oke, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tepat ketika Ye Yunfei berencana untuk mengaktifkan jubah bayangan langit dan melarikan diri ke villa. Hei, saudara, kamu bahkan tidak punya kartu undangan. Kamu berencana untuk menyelinap masuk sehingga kamu bisa melihat dunia dan membuka matamu. Benar, kamu bisa menyelinap masuk dan bertemu dengan monster muda yang terkenal di timur. Wilayah dari dekat. Di masa depan, juga akan ada modal tambahan yang menyombongkan diri. Petik 2. Seorang pria gemuk berusia sekitar 25 atau 6 tahun kebetulan datang, menatap Ye Yunfei, dan berkata sambil tersenyum. Oke, melihat kamu sangat menyedihkan, aku akan membantumu dan membawamu masuk. Berjalan. Pria gendut itu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk. Pria gendut itu mengeluarkan kartu undangan dan membawa Ye Yunfei masuk bersama. Para pelayan keluarga Chen itu tidak menghentikannya, karena tidak ada aturan bahwa orang tidak boleh membawa orang. Saat ini, itu sudah penuh dengan orang-orang. Orang-orang jenius muda, duduk atau berdiri, berkumpul untuk berbicara, dan itu sangat hidup. Di antara mereka, ada banyak karakter dengan temperamen yang luar biasa dan sikap yang mengesankan, yang menarik perhatian. Banyak sekali jumlah pelayan dan pelayan. Buah roh, teh roh, dan anggur roh dibawa di antara kerumunan untuk digunakan para jenius muda itu kapan saja. Sebagian besar jenius muda ini berasal dari 3 sage, 5 klan, dan 9 sekte. Tentu saja, beberapa kekuatan lain, terutama talenta muda yang luar biasa juga akan mendapat undangan khusus. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa anak muda yang berpartisipasi dalam acara akbar ini pada dasarnya mewakili kelompok talenta muda terbaik di wilayah timur Ye. Yunfei mendongak. Lihat, di aula utama villa, Lei Lingzi, Luo Qingwu, Xiao Tianlong dan lainnya berkumpul bersama, masing-masing menyilaukan, memancarkan cahaya perak, cahaya kemasan, cahaya hitam, cahaya jernih, del aula utama. Orang-orang di aula utama ini adalah kekuatan utama, monster sungguhan. Jenius di antara para jenius. Di luar aula utama, ada juga lebih banyak jenius muda yang berkumpul di tempat lain. Jenius muda ini sedikit lebih rendah dalam prestise dan status. Ye Yunfei melihat bahwa di aula utama, Su Qingluo menempati meja sendirian,
dengan temperamen dingin, otot dan tulang sedingin es, seperti peri, Nenek Rong ada di sisinya. Dalam pertemuan ini, saya tidak pernah berharap memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan suster senior Su, sungguh suatu berkah. Memegang segelas anggur, Zhang Chang berinisiatif untuk berbicara dengan Su Qingluo, terlihat sangat antusias. Latar belakang Su Qingluo terlalu besar, dan terlebih lagi, penampilannya memukau dan temperamennya luar biasa. Oleh karena itu, setelah datang ke Tianyu Villa, dia segera menjadi pemimpin seluruh dunia. Fokus lapangan. Dari waktu ke waktu, ada jenius muda yang maju untuk berkenalan. Su Qingluo melirik Zhang Chang dengan tatapan dingin, tanpa ekspresi, dan hanya sedikit mengangguk. Su Qingluo pada awalnya tidak menyukai adegan semarak ini, namun karena saya mendengar bahwa di pesta ini, kami akan berdiskusi untuk berurusan dengan Ye Yunfei bersama, jadi saya juga datang untuk melihatnya menghadapi. Sikap acuh tak acuh Su Qingluo, Zhang Chang merasa sangat malu. Dia adalah putra suci dari Sekte Yin Yang, di wilayah timur, dia terkenal, dan kemanapun dia pergi, dia selalu dikelilingi oleh bintang. Tanpa diduga, dia telah menemui pengabaian. Seperti itu sekarang, namun, ketika dia memikirkan latar belakang menakutkan Su Qingluo, dia tidak berani menunjukkan kecurigaan sedikit pun tidak puas, tetapi buru-buru mengakui beberapa patah kata pada kesempatan itu, dan kemudian melarikan diri. Villa. Kemudian, ada cahaya yang bersinar, menerangi langit, sebuah kapal terbang datang dengan cepat dan berhenti di langit di atas villa. Kemudian, pemuda dan pemudi keluar dari kapal terbang, semuanya memiliki aura yang luar biasa. Di sana adalah pola berbentuk naga emas yang disulam di jubah pria dan wanita ini. Orang-orang dari tanah suci Changlong telah tiba. Segera, seseorang berbisik untuk mengungkapkan asal-usul pria dan wanita muda ini. Boom! Sebuah kapal perang yang sangat megah melintasi langit, sangat besar hingga hampir menutupi separuh langit, datang ke villa dan menimbulkan bayangan besar. Kemudian, satu persatu, para prajurit muda keluar dari kapal perang, turun ke villa gunung. Orang-orang dari tanah suci Kaisar ada di sini. Seseorang berbisik lagi. Booming! Langit bergetar lagi, dan aku melihat sebuah kereta sederhana, menghancurkan langit, datang bergemuruh, melaju langsung ke villa, dan mendarat di tempat terbuka. Lalu, dari kereta itu keluar satu persatu pemuda dengan nafas terengah-engah. Orang-orang dari tanah suci Xuan Huang ada di sini. Seseorang berbisik, jenius muda dari 3 tempat suci ada di sini. Segera, seluruh villa menjadi lebih hidup. Seorang tetua dari klan Chen muncul secara pribadi untuk menyambut para jenius muda dari 3 tempat suci besar. Karena, di antara wilayah timur, kekuatan 3 tanah suci agung adalah yang terkuat. Dibandingkan dengan 3 tempat suci, 5 klan dan 9 sekte sedikit lebih rendah. Hah, itu dia, lengannya telah tumbuh kembali. Sepertinya beberapa ahli membantunya membentuk kembali lengan kirinya. Petik 2, Ye Yunfei melihat kenalan, murid inti dari tanah suci Kaisar, San Guanfeng. Di dunia kecil Tianying, lengan kiri San Guanfeng dipotong oleh Ye Yunfei. Tapi, sekarang, lengan kirinya masih utuh. Di tempat kecil seperti wilayah timur, relatif sedikit master yang bisa membentuk kembali anggota tubuh. Setelah para jenius muda dari 3 tempat suci tiba, orang-orang muda dari kekuatan lain maju untuk menyenangkan mereka satu demi satu, dan suara sanjungan tidak ada habisnya. Ketika para jenius muda dari 3 tempat suci agung mengetahui identitas Su Qingluo, mereka selalu mencari kesempatan untuk maju dan berinisiatif untuk berteman. Namun, tidak peduli yang mana Su Qingluo, sikapnya sangat dingin, dan dia bahkan tidak ingin mengatakan apapun. Dalam benak Su Qingluo, yang disebut jenius muda dari wilayah timur di depannya ini semua adalah musuh Ye Yunfei, jadi bagaimana dia bisa memiliki wajah yang baik. Namun, identitas Su Qingluo ada di sini, dan para jenius muda di 3 tempat suci itu tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Nona, arti dari patriark adalah membiarkanmu berteman dengan para jenius muda dari kekuatan kuat di wilayah timur ini. Itu baik untukmu dan keluarga Su kita, karena patriark bermaksud untuk mengembangkan kekuatan keluarga Su kita untuk timur datang ke sini. Melihat sikap Su Qingluo, Nenek Rong tidak bisa menahan cemberut, dan berbisik di telinga Su Qingluo. Dia tidak menarik minatku. Jika kamu ingin berteman, pergilah sendiri, kata Su Qingluo dengan nada dingin. Nenek Rong sangat marah sehingga tidak bisa berkata-kata. Tes-tes,
Ada banyak sekali wanita cantik. Wanita cantik dari keluarga besar ini tidak hanya kuat, tetapi juga mempunyai temperamen yang luar biasa. Jika suatu hari nanti aku bisa mengumpulkan semua wanita cantik dari keluarga besar ini ke dalam haremku, itu akan menjadi kegembiraan yang luar biasa dalam hidupku. Pikirnya, berdiri di tengah kerumunan, tiba-tiba Ye Yunfei mendengar seseorang berbisik di sampingnya. Ye Yunfei melihat sekeliling dan menemukan bahwa pria gendut yang membawanya masuk tadi. Pada saat ini, lelaki gendut itu terlihat seperti babi, menatap murid perempuan cantik dari kekuatan yang kuat itu satu persatu, dan ia sangat ngiler. Orang ini benar-benar berani berpikir. Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa. Bersambung.